Bagaimana sekarang jelasnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wasalla wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Akhwati fid din azanallahu wa yakunna. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada pagi hari ini. Semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Akhwati fiddin azanallahu wa yakunna. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Manzuma Al-Lu'lu'i karya Al-Hasan Ibn Ziyad Al-Lu'lu'i Al-Hanafi Al-Kufi dari kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih karya Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Alhamdulillah, akhwati fiddin azanallahu wa yakunna. Di beberapa bait kita sudah membahas tentang pentingnya shaum. Ada beberapa bait dimulai dari bait ke-13 sampai dengan bait ke-23 itu pembahasannya cukup panjang berkaitan dengan shaum yang semuanya kembali ke berbicara dengan baik atau diam. Yang dimana pembahasannya tersebut cukup panjang lebar. Kita membahas sekitar 2 atau 3 pertemuan khusus untuk membahas masalah shaum beserta turunannya. Pada pagi hari ini, akhwat, kita akan masuk lagi ke pembahasan yang baru dari pembahasan penulis di nazomnya. Kata penulis atau kata an-nazim rahimahullahu taala di bait yang ke-24, al-ilmu bahrun muntahahu yab'udu laysa lahu haddun ilaihi yuqsadu wa laysa kullul ilmi qad hawaitahu ajal walal ushra walau ahsaitahu wa ma baqiya alayka minhu aktharu mimma alimta wal jawadu ya'thuru. Saya ulang. Al-ilmu bahrun muntahahu yab'udu ya laisa lahu haddun ilaihi yuqsadu wa laisa kullul ilmi qad hawaitahu ajal walal ushra walau ahsaitahu wa ma baqiya alayka minhu aktharu mimma alimta wal jawadu ya'thuru. Di pertemuan hari ini kita akan bahas di bait 24 sampai bait ke-26. Kata An-Nazim rahimahullah ta'ala, al-ilmu bahrun muntahahu yab'udu. Ilmu adalah
lautan yang ujungnya tak bertepi. Laisa lahu haddun ilaihi yuqsadu. Tidak ada batas untuk mencapainya. Walaysa kullul ilmi qad hawaitahu. Tidaklah seluruh ilmu engkau dapat kumpulkan. Ajal, tentu saja. Walal ushra walau ahsaitahu. Dan tidak pula sepersepuluhnya, meskipun engkau menghitungnya. Wa ma baqiya alaika minhu aktsaru. Dan apa yang terluput ilmu darimu itu lebih banyak. Mimma alimta wal jawadu ya'thuru. Daripada yang engkau ketahui. Kata penulis, al-ilmu bahrun muntahahu yab'udu laisa lahu haddun ilaihi yuqsadu. Ilmu itu adalah lautan yang ujungnya tak bertepi, tidak ada batas untuk mencapainya. Laisa kullul ilmi qad yahahu ajal walal usyra walau ahsaitahu. Tidaklah seluruh ilmu engkau dapat kumpulkan, tentu saja, dan tidak pula seperpuluhnya, meskipun engkau menghitungnya. Wa ma baqiya 'alaika minhu aktsaru alita wal jawadu ya'tu. Dan apa yang luput darimu itu lebih banyak daripada dengan apa yang engkau ketahui. Baik, di sini akhwati fiddin azanallahu wa yakunna, kita akan mendapatkan tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama dari nazam ini adalah pembahasan dari ilmu syar'i sangat luas. Itu pembahasan kita. Maka akhwati fiddin, ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu dinil Islam itu sangat luas, Kak. Cabangnya sangat besar. Bahkan dikumpulkan oleh para ulama, cabang ilmu syar'i itu bisa sampai mencapai ratusan. Dan itu terkumpul pada hal yang merupakan fardu ain yang wajib dipelajari, ataupun terkumpul pada fardu kifayah yang wajib kifayah dipelajari. Artinya dalam satu komunitas ketika dia mempelajarinya, maka kewajibannya itu sudah terluas. Maka syari sangat luas. Kenapa bisa
ilmu syar'i sangat luas dikarenakan ilmu syar'i, ilmu agama tidak hanya membahas tentang fisik, tapi juga membahas tentang jiwa, membahas tentang mental. Ilmu syar'i tidak membahas hanya segi masalah zahirnya saja. Tidak berbicara masalah yang nampak saja. Tapi ilmu syar'i juga berbicara tentang masalah yang batin. Bahkan kadang-kadang yang batin itu lebih besar pembahasannya. Ilmu syar'i tidak hanya membahas tentang amalan fisik. Ilmu syar'i tidak membahas hanya masalah amalan jawarih, anggota badan. Tapi ilmu syar'i juga membahas tentang amalan qalbu, amalan qalbiyah, amalan hati. Bahkan terkadang pembahasan amalan hati itu yang lebih penting. Ilmu syar'i tidak hanya membahas tentang masalah kehidupan dunia saja. Atau ilmu syar'i tidak hanya membahas tentang kehidupan akhirat saja. Tapi ilmu syar'i juga membahas kehidupan dunia. Ilmu syar'i tidak hanya membahas tentang kehidupan atau interaksi kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang bahwasanya ilmu agama itu adalah ritual kepada Allah, itu benar. Tapi agama Islam juga mengajarkan tentang muamalah kepada sesama. Sampai-sampai kata Yahudi kepada Salman Al-Farisi, kata Yahudi ini kepada Salman, mereka bilang, ayu'allimukum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira. Hai Salman, apakah Nabi itu mengajarkan kalian segala sesuatu sampai masalah urusan cewek, sampai masalah urusan buang air? Nah, terus kata Salman, iya betul. Luasnya, pembahasan itu Islam. Tunggu sedikit, hot saya ubah dulu jaringannya ya. Agak putus-putus. Suaranya sudah jelas? Jelas ya? Bisa. Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, kata Yahudi kepada Salman Al-Farisi, ayu'allimukum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira. Salman, si nabimu itu, si Muhammad itu, apakah mengajarkan kalian segala sesuatu sampai masalah urusan buang air? Terus Salman Al-Farisi bilang, iya betul. Bayangkan, masalah buang air saya diatur. Apalagi masalah hal yang lebih besar dari itu. Masalah yang lebih besar dari itu. Islam bukan hanya mengajarkan tentang individual, tapi Islam juga mengajarkan tentang komunitas. Islam juga mengajarkan tentang negara, hukum, tata negara, pidana,
jinayat. Allahu Akbar. Ini sangat lengkap sekali, sangat komprehensif sekali. Pembahasan di dalam ilmu agama kita. Dan itu terkumpul pada fardu ain dan fardu kifayah. Cukuplah apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Saya kutipkan kepada antum perkataannya. Antum bisa perhatikan di chat ya. Kita perhatikan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma. Suatu hari dikisahkan ya dalam siaran Alamin Nubala karena Imam Az-Zahabi kataba rajulun ila Ibni Umar. Suatu hari ada seorang laki-laki yang pernah menulis surat kepada Ibnu Umar. Nah, terus kata laki-laki dalam suratnya, "Aniktub ilayya bil ilmi kullih." Kata laki-laki ini kepada Ibnu Umar, "Hai Ibnu Umar, tolong tuliskan kepada saya seluruh pembahasan ilmu agama." Allahu Akbar, luar biasa kan? Ini pembahasan kita sekarang. Wahai Ibnu Umar, Ibnu Umar sahabat, ilmunya luar biasa, amalannya luar biasa. Tidak salah ketika laki-laki ini berkata dan mengirim surat kepada Ibnu Umar. Maka kata laki-laki ini, "Aniktub ilayya bil ilmi kullih." Ibnu Umar, tolong tuliskan kepada saya semua cabang ilmu dalam agama Islam. Akhirnya Ibnu Umar menulis tentang seluruh cabang di dalam ilmu agama Islam. Fakata bailai. Maka Ibnu Umar menulis kepadanya. Kata beliau di dalam suratnya, "Innal ilma kathirun." Wahai anak muda, sesungguhnya ilmu itu luas sekali, banyak sekali. Nah, di sini syahid pembahasan kita. Ilmu agama itu luas sekali. Kalau Abdullah bin Umar mengatakan luas, mengatakan banyak, berarti pasti banyak sekali. Sahabat saja mengatakan ilmu agama itu banyak sekali. Apalagi kita, pasti lebih banyak. Maka kata Abdullah bin Umar, "Innal ilma katsirun." Sesungguhnya ilmu itu banyak sekali. Walakin in istata'ta an talqallaha khafifadh dhahri. Akan tetapi, jika engkau mampu untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi khafifadh dhahri min dima'in nas. Punggungmu terbebas dari darah manusia. Khamisal batani min amwalihim. Perutmu kosong dari harta mereka. Kafal lisani an a'radihim. Menahan lisan dari kehormatan mereka. Laziman li amri jama'atihim. Komitmen dengan jamaah kaum muslimin. Maka kata Abdullah bin Umar, "Faf'al." Lakukanlah. Perhatikan. Ada 4 nasihatnya Abdullah bin Umar tentang
ilmu itu banyak, tapi beliau berikan poin-poin yang terkumpul semua ilmu di dalamnya. Yang pertama apa, akhwat? Silakan ditulis. Apa yang diwasiatkan kepada Ibnu Umar berkaitan dengan seluruh kesimpulan berkaitan dengan ilmu. Yang pertama Pak, atau ada yang mau angkat tangan? Fadl, bisa juga. Siapa yang mau angkat tangan? Boleh. Yang pertama Pak, chat bisa, silakan. Punggung terbebas dari darah manusia. Khafifadh dhahri min dima'in nas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak memiliki dosa berkaitan dengan darah. Dosa berkaitan dengan darah. Yang kedua, apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar? Yang disampaikan oleh Ibnu Umar, apa? Khamisal batani min amwalihim, perutmu kosong dari harta mereka. Ahsan. Yang ketiga, yang ketiga. Ahsan. Kafal lisani an a'radihim. Menahan lisan dari kehormatan mereka. Dan yang terakhir apa? Laziman li umuri jama'atihim. Komitmen dengan jamaah mereka. Ahsan, komitmen dengan jamaah kaum muslimin. Maka kata Ibnu Umar, faf'al, lakukanlah. Maka di sini perhatikan, akhwat, nasihat dari Abdullah bin Umar. Ibnu Umar diminta untuk membuat seluruh ringkasan semua ilmu agama. Tapi kata Ibnu Umar, ilmu agama itu luas. Tapi kuncinya adalah kalau kalian bisa bertemu dengan Allah. Nah, perhatikan, inti dari ilmu adalah kita amalkan supaya kita selamat di akhirat. Ini statota antalqallah. Kalau kamu mampu untuk bertemu dengan Allah. Karena inti dari ilmu adalah diamalkan. Dan kita amalkan supaya kita selamat di akhirat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Khafifadh dhahri min dima'in nas. Punggungmu terbebas dari darah manusia. Tidak ada darah yang kamu tumpahkan. Kamu tidak pernah sakiti manusia. Khamisal batani min amwalihim. Perutmu kosong dari harta manusia. Tidak makan harta yang haram. Tidak makan dengan cara yang zalim. Tidak makan dengan cara merampok hartanya orang. Tidak makan dengan cara mencuri. Kafal lisani an a'radi. Menahan lisan dari kehormatannya. Tidak membicarakan keburukannya. Sebagai seorang muslim, ada kehormatannya dijaga. Laziman li amri jama'atihim. Komitmen dengan jamaah itu berkaitan dan akidah. Yaitu taat kepada ulil amri. Taat kepada pemerintah. Komitmen dengan jamaah Islam dan kaum muslimin. Maka kita perhatikan, ini berkaitan dengan ilmu yang wajib dipelajari.
Masih ingat dengan ilmu yang wajib dipelajari? Satu, keimanan dan akidah. Yang kedua, rukun Islam. Yang ketiga, pembahasan dosa dan maksiat. Ya. Al-fahish, itham, al-baghi, syirik, berkata tanpa Allah atas tanpa ilmu. Dan yang keempat, seputar interaksi dan manusia. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan empat ilmu yang wajib dipelajari. Maka perhatikanlah bagaimana ilmu tersebut besar, tapi terkumpul pada empat ilmu wajib yang sudah kita bahas. Artinya adalah bahwasanya begini, tanpa harus kita mempelajari atau tanpa kita kesampingkan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, misalnya belajar bahasa Arab misalnya, belajar usul fikih misalnya, belajar mustalahul hadis, atau belajar ilmu sejarah, belajar sejarahnya Khulafaur Rasyidin, sejarahnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, sejarah-sejarah kaum muslimin, belajar tentang usul dalam tafsir. Tanpa kita kesampingkan hal tersebut, inti dari masalah kita belajar adalah kita ingin terbebas dari api neraka. Itu saja. Kita ingin terbebas dari siksaan Allah di hari kiamat. Itu saja. Dan itu terkumpul di dalam perkataan Abdullah bin Umar. Yang jelas kita sudah dapatkan bahwasanya ilmu syar'i itu ilmu yang sangat luas dan tidak tepi. Maka ini yang harus kita ketahui. Kemudian pembahasan berikutnya, akhwat. Pembahasan berikutnya adalah ilmu syar'i tidak akan pernah terkumpul sepenuhnya pada seseorang. Ilmu syar'i tidak akan pernah terkumpul sepenuhnya pada seseorang. Sebagaimana kata penulis, "Walaysa kullul ilmi qad hawaitahu. Ajal walal usyra walau ahsaitahu." Tidaklah seluruh ilmu dapat engkau kumpulkan, tentu saja meskipun sepersepuluhnya. Ustadz, sedikitnya itu kalau sepersepuluh. Iya, betul, sedikit. Jadi sepersepuluh itu kan berarti satu kue kita bagi 10, kemudian sepersepuluh dari kue tersebut, itulah yang kita katakan sepersepuluhnya kue. Nah, satu dari 10 itu pun tidak bisa kita dapat. Karena kenapa? Karena saking banyaknya dan luasnya cabang ilmu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Qadi Abu Yusuf. Saya tulis di chat ya. Kata Al-Qadi Abu Yusuf, sebelum antum tahu, Abu Yusuf ini, akhwat, beliau satu dari dua orang murid seniornya Imam Abu Hanifah. Jadi ada dua murid seniornya Imam Abu Hanifah. Yang pertama Abu Yusuf, yang kedua adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, Al-Qadi Abu Yusuf adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah. Al-Qadi Abu Yusuf berkata, dan ini sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami Bayanil Ilmi wa Fadli, kata beliau, al-ilmu syai'un la yu'tika ba'duhu hatta tu'tiyaka kulluka. Ilmu itu
adalah sesuatu yang setengahnya tidak akan diberikan kepadamu sampai keseluruhan dirimu memberikannya untuknya atau memberi untuknya. Artinya begini, ilmu itu adalah sesuatu dari setengah ilmu itu tidak akan bisa kamu dapatkan kecuali seluruh dirimu. Semua potensi yang kamu miliki, semua kekayaan yang kamu miliki, semua rasa rajin, semua effort yang kamu miliki, kamu berikan seluruhnya untuk ilmu tersebut. Baru setengahnya ilmu tersebut memberikanmu. Itu kata Al-Qadi Abu Yusuf. Terus kata beliau, wa anta idza a'taitahu kulluka atau kullaka min i'tahi al-ba'di ala ghararin. Dan jika engkau memberikan seluruh yang engkau punya untuk ilmu, maka ilmu akan memberikannya setengahnya saja. Maka ilmu ikhwan wa akhwat tidak bisa dicapai hanya dengan 2 tahun, hanya dengan 3 tahun, hanya dengan 4 tahun, tidak bisa. Karena sudut-sudut ilmu tersebut yang diluput oleh manusia. Makanya sampai guru ana itu sampai bilang, kalau orang masuk di pesantren tahfiz misalnya, terus dia belajar, atau dia belajar mondok 2 tahun, 3 tahun misalnya, atau maksimal 4 tahun. Ketika memang tidak ada semangatnya untuk belajar, ketika tidak ada effortnya untuk belajar, dia hanya belajar karena kebetulan dibatasi oleh pagar pondok, dikelilingi oleh teman-teman, maka pada saat dia keluar dari pondok, saat dia keluar dari tahfiz, dan tidak ada semangatnya untuk belajar kembali, maka akan hilang ilmunya. Sebagaimana ketika seseorang tidak belajar ilmu agama di pondok, tidak belajar ilmu agama di pesantren, tapi dia belajar ilmu agama dengan talaqi dengan guru, dengan mulazamah dengan guru, dengan mengikuti kajian yang sudah disistematiskan oleh guru, dengan mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh guru. Maka hatta meskipun dia tidak belajar pondok, dia tidak belajar di pesantren, tapi semangat ilmunya sangat besar dalam dirinya, maka insya Allah akan dia dapatkan ilmu tersebut. Cuma orang itu akan mendapatkan ilmu dengan mudah karena lingkungannya yang mendukungnya. Jadi wajar misalnya di pesantren dia lebih cepat dapat ilmu karena lingkungannya yang membentuknya. Atau karena kurikulum yang membentuk di pesantrennya, ya wajar saja. Tapi ketika semangatnya tersebut hanya ada di waktu pesantrennya, di waktu pondoknya, maka lepas dia ada pondok, lepas dia pesantren, maka hilang ilmu tersebut. Hilang. Bahkan boleh jadi orang yang biasa-biasa saja, tidak mondok, tidak pesantren, tapi dia mulazamah dengan guru, dia talaki dengan guru dengan benar, maka dia akan dapat ilmu tersebut jauh melebihi dengan orang yang ada di pesantren. Karena ini berkaitan dengan effort.
Oleh karenanya benar ya yang disebutkan oleh para ulama, ya Yahya ibn Katsir menyebutkan la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang bersantai-santai. Ilmu tidak didapatkan dengan leha-leha. Minimal ilmu yang fardu dulu. Itu dulu. Maka ini hal yang harus kita ketahui bersama. Bahwasanya se-effort-effortnya kita terhadap ilmu, seluruh potensi yang kita punya untuk mendapatkan ilmu, maksimal setengahnya ilmu tersebut akan kita dapatkan. Maksimal. Maka benarlah yang disebutkan oleh para ulama tentang menuntut ilmu hadis. Ya, kata para ulama, ini ulama salaf ya, man talabal haditha aflas. Barang siapa yang belajar ilmu hadis, maka dia akan bangkrut. Tutup usahanya. Karena belajar ilmu hadis tidak kembali modal. Belajar ilmu hadis harus baca kitab-kitab, harus beli kitab-kitab. Ya, mungkin kisahnya para ulama dulu beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang kita sudah dapat maktabah syamilah, kita bisa download download kitabnya. Tapi dulu tidak ada istilah download, tidak ada istilah PDF, tidak istilah e-book. Anak kasihkan antum matanya al-lu'lu'i pakai PDF, antum print, antum na print. Tapi dulu mana ada print? Maka para ulama mengatakan man talabal hadis aflas. Barang siapa yang benar-benar menuntut ilmu hadis, dia pasti bangkrut. Belum ilmu yang lain. Oleh karenanya, akhwat, ada pernah Syekh, saya baru tahu juga nama beliau pada saat waktu COVID kemarin. Nama syekhnya ini adalah Syekh Diyaur Rahman Al-Azami. Syekh Diyaur Rahman Al-Azami. Nah, beliau ini adalah rahimahullah adalah dekan Fakultas Hadis di Jamiah Islamiyah Madinah. Beliau wafat 2020 kemarin. Kalau saya tidak salah gara-gara COVID. Kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, Syekh Diyaur Rahman Al-Azami ini, beliau ini profesor dalam ilmu hadis. Beliau dekan Fakultas Hadisnya Jamiah Islamiyah Madinah, Universitas Islam Madinah. Beliau memiliki kitab 40 jilid. Nama kitabnya itu adalah Al-Jami' Al-Kamil fil Hadis Sahih Asy-Syamil. Al-Jami' Al-Kamil fil Hadis Sahih Asy-Syamil. Ya, itu 40 jilid tersebut merupakan buku hadis yang jumlahnya ada sekitar 16.000 hadis yang sahih tanpa diulang ya. Karena kalau Imam Bukhari mengulang hadisnya di beberapa tempat, Imam Muslim juga, beberapa ulama mengulang. Tapi Syekh ini, Syekh Diyaur Rahman ini, selama 20 tahun beliau meneliti ratusan buku hadis. Yang dimana setelah penelitian beliau selama 20 tahun meneliti ratusan buku hadis, beliau mendapatkan 16.000 hadis yang sahih di antara seluruh ratusan kitab hadis tanpa diulang. Hadisnya tidak diulang. Sampai-sampai beberapa peneliti mengatakan bahwasanya hadis sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Diyaur Rahman ini 16.000 hadis
itu sudah mencakup 98% hadis sahih yang beredar di muka bumi. Allahu Akbar. 98% hadis yang ada di muka bumi beliau sudah cek. Artinya afwan, beliau sudah dapatkan 98% hadis sahih. 2%-nya itu ya ada yang perbedaan, ada yang mengatakan sahih, ada yang tidak mengatakan tidak sahih. Tapi ala kulli hal, selama puluhan tahun, Syekh meneliti dari ratusan hadis, beliau dapatkan 16.000 hadis sahih. Kan di Sahih Bukhari kan ada sekitar 4.000 hadis yang sahih ya. Ya, 9 kutubut tis'ah, Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad. 9 buku sahih utama, 9 buku hadis utama, tambah kitab-kitab yang lain. Musannaf Ibnu Abdul Razak, ya, kemudian Musnad Asy-Syafi'i, dan seterusnya. Ia menunjukkan bahwasanya 20 tahun beliau meneliti tentang hadis yang sahih, ya totalnya 16.000, itu baru masalah hadis yang sahih saja. Belum masalah hadis doif, belum masalah hadis palsu, belum masalah fikih, belum masalah akhlak, belum masalah akidah, dan seterusnya. Itu hanya membahas tentang hadis yang sahih. Maka lihatlah betapa ilmu itu lautan. Lautan. Maka kita bisa dapatkan dari pelajaran Syekh Diyaur Rahman Al-Azami ini, bahwasanya untuk meneliti hadis yang sahih saja, yang beredar di muka bumi, itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Bagaimana lagi kalau kita mau teliti pendapat-pendapat yang lain. Maka ini renungan besar yang harus kita ketahui bersama, akhwat. Terakhir, bahasan kita terakhir, yaitu ilmu syar'i yang luput pada seseorang lebih banyak dan lebih besar. Ilmu syar'i yang luput pada seseorang itu lebih banyak dan lebih besar. Saya kutip langsung ya. Masih antuna ingat kisah menuntut ilmu yang paling fenomenal sepanjang sejarah yang diabadikan di dalam surah Al-Kahfi? Kisah apa itu? Ikhwan wa akhwat, akhwat, kisah menuntut ilmunya siapa? Siapa? Silakan di chat. Kisah menuntut ilmu yang diulang terbaik, ya, Nabi Musa dengan siapa? Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memiliki cerita yang lebih panjang, atau dalam tanda petik beliau menafsirkan lebih detail kisah tersebut di dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab tentang masalah hal ini, akhwat. Pada saat Nabi Musa dan Nabi Khidir sudah naik di atas perahu, itu kan kisah yang pertamanya kan naik di atas perahu kan? Ya, intinya kisahnya di situ naik di atas perahu. Tiba-tiba
pada saat naik perahu, ada burung, eh, antum tahu burung yang kecil itu yang biasa hinggap di tiang listrik itu? Burung apa namanya? Burung gereja, ya burung gereja, burung usfur, ya burung pipit, burung kecil ya. Tiba-tiba mereka berdua melihat ada burung pipit yang mematuk laut, yang sedang mematuk laut, air laut. Ya, burung pipit ya, burung gereja. Maka pada saat mereka berdua melihat burung pipit tersebut, osfor tersebut, maka kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa, faqala lahul Khadir. Maka Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa, Ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah. Ya Musa, ilmuku dan ilmumu tidaklah mengurangi ilmu yang ada pada Allah. Illa mithlu ma naqasa hadzal usfur minal bahr. Allahu Akbar. Kecuali seperti apa yang dikurangi oleh burung pipit ini ketika dia mematuk paruhnya ke dalam air untuk mengambil makanan, untuk mengambil air, ketika dia patok air laut tersebut kemudian dia minum, nah, maka kata Nabi Khadir kecuali sebagaimana burung pipit ini mengurangi air laut. Allahu Akbar. Ilmunya Allah. Jadi kata Nabi Khadir, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu Musa tidaklah mengurangi ilmu dari Allah. Kecuali sebagaimana burung pipit ini mengurangi air laut. Sekarang saya tanya kepada Antun, kira-kira air laut tersebut hilang volumenya dengan burung pipit itu? Dengan burung pipit mengambil air laut itu, kira-kira berubah tidak ketinggian airnya? Tidak, tidak berubah sama sekali. Seandainya pun berubah cuma 0,00000 atau kita anggap tidak ada. Tidak ada. Allahu Akbar, ilmunya Allah. Ilmu Allah itu berkaitan dengan yang masa lalu, masa sekarang, yang akan terjadi, yang belum terjadi, yang tidak mungkin terjadi, yang mustahil terjadi, dan seandainya pun terjadi, bagaimana bentuk terjadinya? Allahu Akbar. Itu bentuk ilmu Allah sampai melawan kemustahilan. Maka itu kata Nabi Khadir, ilmu yang terluput dari kita itu jauh lebih besar. Maka apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibesarkan? Oleh karenanya, di akhir, akhwat, karena kita sudah tahu bahwasanya ilmu itu banyak dan ilmu itu agung dan ilmu itu yang luput dari kita itu besar dan sangat susah kita raih. Makanya ulama tabi'in yaitu Az-Zuhri memberikan nasihat kepada kita dan ini pelajaran kita di akhir sesi. Kata Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Masya Allah ya,
kitabnya Ibn Abdul Bar kita kasih jadikan referensi. Banyak sekali referensi dari perkataan ulama. Termasuk Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan, "Man romal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan." Barang siapa yang menuntut ilmu sekaligus, maka ilmu tersebut akan hilang darinya sekaligus. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ia mau cepat-cepat belajar. Ia mau cepat-cepat menghafalkan matan. Ia mau cepat-cepat selesai. Pelan-pelan. Nah, ada waktunya. Ada waktunya. Asalkan konsisten. Maka kata Az-Zuhri, man romal ilma jumlatan, zahaba anhu julmatan. Siapa yang menuntut ilmu, roma itu artinya melempar. Siapa yang melempar untuk meraih ilmu, man romal ilma ya afwan. Man romal ilma jumlatan, zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang melempar ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu sekaligus, mau dapat ilmu secara sekaligus, mau dapat ilmu instan, mau dapat ilmu dengan modal apa namanya video pendek 30 detik, modal short, modal apa lagi reels ya 30 detik, mau dapat ilmu dengan versi instan, maka kata Az-Zuhri dhahaba anhu jumlatan. Ilmu juga akan hilang sekaligus. Kemudian kata beliau terakhir, walakinna syai'a ba'da syai'i ma'al ayyami wal layali. Akan tetapi ilmu itu satu demi satu, syai'a ba'da syai', akan tetapi ilmu itu satu demi satu, ma'al ayyami wal layali, bersamaan dengan berlalunya siang dan malam. Allahu Akbar. Walakinna syai'a fa syai' ma'al ayyami wal layali. Akan tetapi ilmu itu satu persatu, bersamaan dengan berlalunya siang dan malam. Mau menghafal misalnya Arba'in An-Nawawi 42 hadis, tambah Tatimah Ibnu Rajab, tambah 8 hadisnya Ibnu Rajab jadi 50 hadis. Mau hafal secara keseluruhan, ya paling 1-2 hari, habis itu futur. Menghafal Al-Quran, metode ini dapat menghafal selama 2 bulan, menghafal Quran. 2 bulan 60 hari, berarti 1 juz 2 hari hafal Quran. Nah, berarti kalau 2 hari hafal Quran, 1 hari 5 lembar, 1 hari berikutnya 5 lembar, 10 lembar 1 juz. Ya mungkin 1-2 hari bisa. Tapi hari kedua itu ya sholat taubat. Ya sholat taubatan nasuha. Ya Allah susahnya belajar ilmu agama ini. Ya Allah susahnya menghafal. Allahu Akbar. Maka ini nasihat dari para ulama kita. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, apa namanya? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adwamuha, yang didawamkan, yang dikonsistensikan, yang diperturut-turutkan, yang berkelanjutan wa in qalla, meskipun sedikit. Asalkan ada peningkatan meskipun pelan-pelan, asalkan ada progres meskipun pelan-pelan, asalkan ada menunjukkan oh ini perubahannya pelan-pelan. Maka itu yang lebih kita syukuri meskipun sekaligus tapi langsung hilang sekaligus. Maka ummahat yang mau belajar sebuah ilmu, maka pelan-pelan. Pelan-pelan. 35 bait syair ini, akhwat, kita sudah belajar sampai di bait ke-26. Tidak terasa. 2 pertemuan lagi kita selesaikan pertemuan kita. Karena itu, man romal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Siapa yang belajar sekaligus, hilang darinya sekaligus.
walakinnal ilma syai'a fasyai'i wal ayyama ma'al ayyami wal layali. Akan tetapi ilmu itu bertahap dan bertahap satu persatu dan harus berlalu siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Siang ini kita belajar ini, malam kita belajar ini, besoknya lagi belajar apa, malam belajar apa. Satu bait, dua bait, satu bait, dua bait, satu syater, dua syater, satu nazm, dua nazm, satu bait, dua bait. Itulah yang dinamakan ilmu. Oleh karenanya banyak sekali kita belajar pada pagi hari ini akhwat ya, tentang ilmu yang sangat luas, tapi metode kita yang harus kita pelajari dengan benar. Karena kita sudah tahu ilmu yang luas, maka cara belajar kita yang harus kita benarkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya kira, saya kira itu saja akhwat yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan nanti sisa dikirim saja pertanyaannya ya. نكتفي بهذا القدر ولمن الله نسأل الله تعالى ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه Allahumma faqihna fi dinik. Ya Allah, pahamkanlah kami dalam urusan agamamu. Wa'alimna ma yanfa'una. Ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Dan berikanlah rizki kepada kami untuk ikhlas dalam berucap dan beramal. Wazinna aliman ya arhamar rahimin. Tambahkanlah ilmu kepada kami, wahai zat yang maha pengasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.